Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Kepemimpinan Digital. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelajahi tentang transformasi digital dan paradigma baru. Mari kita mulai perjalanan intelektual kita hari ini dengan semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kokoh untuk menggali pengetahuan yang bermanfaat. Ayo kita bersama-sama menjelajahi konsep kepemimpinan digital dengan antusiasme dan penuh semangat. Transformasi digital tidak hanya melibatkan pengenalan teknologi baru, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma di seluruh organisasi. Paradigma tradisional yang mungkin terakar dalam budaya perusahaan harus digantikan dengan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan. Ini terlihat jelas dalam perubahan paradigma kepemimpinan, di mana pemimpin tidak hanya diharapkan untuk mengarahkan, tetapi juga memfasilitasi inovasi dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan ide-ide baru berkembang. Selain itu, dinamika kerja tim juga berubah dengan adanya kemajuan teknologi, memungkinkan kolaborasi yang lebih fleksibel dan terdistribusi. Organisasi juga harus memperbarui strategi bisnis mereka untuk tetap relevan dan efektif dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Dengan memahami dan mengadopsi perubahan ini, organisasi dapat mengoptimalkan potensi mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Paradigma kepemimpinan, tradisional versus digital. Perubahan paradigma dalam kepemimpinan menjadi krusial di era transformasi digital. Kepemimpinan tradisional. Pertama, hierarkis. Struktur organisasi yang terdiri dari tingkatan atau tingkat kekuasaan yang berjenjang, dengan otoritas terpusat pada puncak hierarki dan memerintahkan yang ada di bawahnya. Kedua, otoriter. Gaya kepemimpinan yang menekankan kontrol penuh dan keputusan yang diambil secara tunggal oleh pemimpin tanpa banyak partisipasi atau umpan balik dari bawahan. Ketiga, komunikasi top-down. Proses komunikasi di mana informasi dan keputusan mengalir dari puncak hierarki ke bawah tanpa banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan pendapat atau umpan balik. Keempat, formalitas hubungan. Hubungan antara pemimpin dan bawahan cenderung bersifat formal, di mana aturan dan protokol yang ketat diikuti dan interaksi pribadi seringkali terbatas. Kelima, ketergantungan pada pengalaman pribadi. Keputusan dan langkah-langkah diambil berdasarkan pengalaman pribadi atau intuisi pemimpin, tanpa penekanan yang signifikan pada data atau analisis objektif. Kepemimpinan digital. Pertama, fleksibel. Kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah arah atau tindakan dengan cepat sesuai dengan perubahan situasi atau kebutuhan. Kedua, kolaboratif. Mengutamakan kerjasama antara anggota tim atau departemen, dengan fokus pada pencapaian tujuan bersama melalui partisipasi aktif dan kontribusi dari semua pihak. Ketiga, inovasi. Proses menciptakan ide-ide baru atau mengembangkan solusi baru yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Keempat, berorientasi pada data. Mengambil keputusan berdasarkan analisis data dan fakta, bukan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman pribadi. Kelima, komunikasi terbuka, mengacu pada aliran informasi yang transparan, tanpa hambatan, dan berorientasi pada saling pengertian antara semua anggota tim atau pemangku kepentingan. Dampak teknologi pada dinamika tim dan kolaborasi. Teknologi telah menjadi pendorong utama dalam mengubah cara tim bekerja dan berkolaborasi di era modern. Berbagai platform digital telah memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang lebih terbuka, terintegrasi, dan efisien bagi tim, terlepas dari lokasi fisik mereka. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang dampak teknologi pada dinamika tim dan kolaborasi. Pertama, kolaborasi yang mudah di lokasi berbeda. Teknologi memungkinkan tim untuk berkolaborasi secara real-time tanpa batasan geografis, memperluas cakupan potensial dan memanfaatkan perspektif yang beragam. Kedua, kerja terdistribusi dan fleksibel. Melalui alat kolaborasi online, anggota tim dapat bekerja dari mana saja, memungkinkan penjadwalan yang lebih fleksibel dan keseimbangan kerja pribadi yang lebih baik. Ketiga, efisiensi komunikasi dan pertukaran informasi. Platform kolaborasi digital menyediakan komunikasi yang cepat, terorganisir, dan mudah, memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien dan responsif di antara anggota tim.
Keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dengan akses mudah terhadap sumber daya dan pengetahuan, teknologi mempercepat pertukaran ide dan eksperimen, mendorong kreativitas dan inovasi dalam tim. Kelima, peningkatan aksesibilitas dan keberlanjutan. Teknologi memungkinkan akses yang mudah terhadap informasi dari berbagai perangkat, meningkatkan keberlanjutan dengan memungkinkan produktivitas tim di luar kantor. Keenam, peningkatan keamanan dan privasi data. Meskipun memungkinkan kolaborasi efisien, teknologi juga memberikan perhatian terhadap keamanan data dengan fitur-fitur keamanan canggih dalam platform kolaborasi digital. Perubahan peran pemimpin dalam era transformasi digital. Perubahan peran pemimpin dalam era transformasi digital merujuk pada transformasi signifikan dalam cara pemimpin memimpin dan mempengaruhi organisasi mereka di tengah perkembangan teknologi digital. Pertama, fasilitator dan pendorong inovasi. Pemimpin tidak hanya memegang otoritas, tetapi juga mendorong inovasi dengan menginspirasi, mendorong eksperimen, dan memfasilitasi kerja tim yang kreatif. Kedua, kepemimpinan berbasis nilai dan visi. Mereka mengartikulasikan nilai-nilai organisasi dan visi yang menginspirasi, membentuk fondasi untuk keputusan dan tindakan konsisten, memastikan arah yang sama bagi semua anggota tim. Ketiga, fasilitasi pembelajaran dan pengembangan keterampilan digital. Pemimpin menyediakan sumber daya dan peluang pembelajaran, mendorong eksperimen, dan mendukung pengembangan keterampilan digital untuk meningkatkan literasi teknologi tim. Keempat, teladan dalam penggunaan teknologi. Pemimpin menggunakan teknologi secara aktif dalam rutinitas kerja mereka, memberikan contoh yang kuat dan memperkuat budaya kerja yang berbasis pada teknologi. Kelima, pemahaman mendalam tentang tren industri dan teknologi. Mereka mengikuti perkembangan pasar dan teknologi, menganalisis implikasi potensialnya, dan mengadaptasi strategi dan taktik sesuai perubahan, memimpin transformasi digital secara efektif. Pemimpin perlu mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan teknologi savvy untuk menghadapi tuntutan dan peluang yang terus berkembang dalam era digital. Adaptasi kepemimpinan terhadap perubahan bisnis. Adaptasi kepemimpinan terhadap perubahan bisnis merujuk pada kemampuan dan strategi yang dipergunakan oleh para pemimpin untuk menyesuaikan diri dan mengelola organisasi mereka dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Ini melibatkan kemampuan untuk membaca tren pasar, mengantisipasi perubahan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah strategi dan operasi organisasi agar tetap relevan, kompetitif, dan sukses dalam menghadapi perubahan bisnis yang cepat dan dinamis. Adaptasi kepemimpinan terhadap perubahan bisnis melibatkan beberapa aspek penting, yaitu: pertama, menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis. Pemimpin harus mampu menyesuaikan strategi dan operasi organisasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar. Kedua, pemahaman mendalam tentang teknologi dan tren industri. Pemimpin perlu memahami tren industri dan teknologi terkini untuk mempertahankan daya saing organisasi. Ketiga, mendorong budaya organisasi yang responsif dan adaptif. Pemimpin harus mempromosikan budaya kerja yang mendukung responsivitas dan adaptabilitas terhadap perubahan. Keempat, mengembangkan keterampilan kepemimpinan fleksibel. Pemimpin perlu memiliki keterampilan untuk beradaptasi dengan cepat dan mengatasi tantangan yang muncul. Kelima, mengembangkan keterampilan empati dan komunikasi. Komunikasi yang efektif dan empati terhadap anggota tim membantu membangun hubungan yang kuat dalam menghadapi perubahan. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini, pemimpin dapat memastikan kesuksesan dan keberlanjutan organisasi di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Kesimpulan, melalui perubahan paradigma kepemimpinan baru yang responsif dan penerapan teknologi yang inovatif, organisasi siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era transformasi digital. Paradigma baru membutuhkan pemimpin yang terbuka, responsif, dan kolaboratif, sementara teknologi memungkinkan efisiensi, produktivitas, dan adaptasi terhadap perubahan. Kombinasi ini membangun fondasi untuk kesuksesan jangka panjang, dengan pentingnya pembaruan pengetahuan dan keterampilan pemimpin serta komitmen terhadap adaptasi dan inovasi. Demikian, pembahasan materi kita tentang transformasi digital dan paradigma baru. Semoga pembahasan ini telah memberikan wawasan yang berharga dan inspirasi bagi Anda dalam menghadapi era transformasi digital yang terus berkembang.
Kami berterima kasih atas partisipasi Anda dan semangat untuk terus belajar bersama. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, dan tetaplah bersemangat dalam mengeksplorasi perkembangan terbaru di dunia teknologi dan bisnis. Terima kasih.